Pemirsa, longsor di Cisarua, Bandung Barat yang menelan puluhan korban jiwa, tim SAR bekerja keras mencari dan mengevakuasi para korban yang tertimbun lumpur di tengah cuaca yang tidak bersahabat. Diduga longsor ini terjadi bukan semata akibat faktor cuaca. Ada indikasi alih fungsi lahanlah yang ada di lereng ini menjadi kebun pemicu terjadinya bencana. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Lumpur dan material longsor kini menjadi pemandangan baru di Kampung Babakan Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Rumah-rumah yang dulu menjadi tempat berlindung keluarga kini berdiri di bawah bayang-bayang longsoran. Tanah di bagian belakang rumah ini ambles, menyisakan trauma mendalam bagi sejumlah warga. Air mata tak terbendung saat warga meninjau lokasi longsor yang menimbun anggota keluarga mereka. Perasaannya sedih aja gitu ya pas masuk ke rumah. Terbayang kejadian yang kemarin-kemarin gitu. Saya juga dikuat-kuatin pulang ke sini gitu. Dari sana saya nggak kuat gitu ya mau pulang ke rumah. Tapi saya harus kuat gitu. Mau pulang ke sini juga gitu. Terus kondisi rumah seperti apa Bu sekarang Bu? Di tengah lautan puing rumah serta tanah lumpur, Nita dan suaminya hanya dapat berdoa. Kehidupan mereka perlahan dapat kembali pulih dan seiring hilangnya rasa trauma. Suasana duka juga menyelimuti kedatangan jenazah Praka Marinir Anumerta Diki Yoga di rumah duka yang berada di Desa Sugio, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Selasa siang. Isak tangis istri dan keluarga tidak terbendung ketika melihat peti jenazah yang dibalut bendera merah putih diturunkan dari mobil kerta-merta Marinir TNI Angkatan Laut. Sebelumnya, jenazah telah disalatkan di Jakarta sebelum akhirnya dibawa ke kampung halamannya di Lamongan. Almarhum Praka Marinir Anumerta Diki Yoga Priyambada merupakan salah satu dari 23 prajurit yang menjadi korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat saat sedang menjalankan tugas negara. Dari rumah duka, jenazah diberangkatkan menuju tempat pemakaman umum Dusun Sugio untuk dimakamkan secara militer. Tembakan salvo oleh regu penembak mengiringi prosesi pemakaman. Pihak kesatuan menyerahkan bendera merah putih kepada keluarga sebagai simbol penghargaan negara untuk prajurit yang gugur dalam tugas. Yang pertama kita terima itu dari istri yang bersangkutan. Karena ketika terjadi musibah itu, yang pertama kali dihubungi oleh pihak kesatuan itu kan istrinya. Kemudian setelah mendapatkan telepon dari itu, kemudian istrinya telepon ke bapak. Kemudian dari itulah kami semua tahu, apapun yang terjadi memang musibah. Kita tidak bisa berkata apa-apa karena musibah itu kita tidak bisa menolak. Dan mudah-mudahan saya berharap, mudah-mudahan adik saya, Diki, mendapatkan tempat yang terbaik di sisi yang Pada pekan kedua pasca longsor, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian korban. Walau menurut daftar pencarian, seluruh korban telah ditemukan, namun nyatanya tim SAR masih menemukan jasad korban baru dari lokasi longsor. Tim SAR juga memperluas area pencarian korban. Data 80 orang korban pencarian akan dijadikan data pembanding bagi temuan tim SAR gabungan di lapangan. Dari 80 lebih kantong jenazah, sedikitnya 60 jenazah sudah teridentifikasi dan sebagian lainnya masih dalam proses identifikasi pihak DVI Polda Jabar. Tim SAR kembali menyisir titik-titik yang sudah ditandai sebagai posisi yang diduga terdapat keberadaan korban. Basarnas berharap kondisi cuaca mendukung sehingga tim dapat memaksimalkan pencarian dan mengevakuasi sebanyak mungkin korban yang diduga masih dalam pencarian. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan
dalam kegiatan hari ke-11 ini dapat berjalan maksimal. Seperti kita lihat, cuaca hari ini cukup cerah, matahari bersinar, ya mudah-mudahan sampai siang akan demikian. Kemudian tentang pembagian sektor juga sudah disampaikan oleh Kasiop tadi, kita akan memaksimalkan apa yang telah kita lakukan hari ke-10 kemarin. Seperti kita ketahui, sampai dengan 10 kemarin, di hari ke-10 kemarin kita telah berhasil mengevakuasi 7 body bag. Harapannya pada hari ke-11 ini beberapa lokasi yang sudah tertanda dan di mana di situ ada korban bisa kita lanjutkan dengan maksimal. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana menegaskan upaya pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Jawa Barat sesuai prosedur telah melampaui H+7. Namun upaya evakuasi dan pencarian tetap dilakukan hingga seluruh korban berhasil dievakuasi. Ulangi 85 terakhir, ini masih diidentifikasi, yang masih dilakukan pencarian ada 6 lagi, dan kami akan cari terus. Untuk masa pencarian sesuai dengan prosedur tetap sebetulnya sudah lewat hari H+7, tapi karena masyarakat terdampak ahli warisnya masih menginginkan untuk dicari, maka kita akan cari sampai betul-betul ketemu. Di tengah kegiatan SAR dan evakuasi yang masih berjalan, Polda Jawa Barat juga membuka penyelidikan terkait dugaan alih fungsi lahan yang diduga menjadi pemicu longsor di Kampung Pasir Kuning dan Kampung Pasir Kuda, Desa Pasir Langu. Dari pantauan udara, terlihat jelas area longsor dikelilingi oleh lahan pertanian sayur dan bunga yang digarap warga. Polisi tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan batas wilayah yang diperbolehkan untuk aktivitas tanam di kawasan kaki Gunung Burangrang. Polisi akan menelusuri apakah aktivitas pertanian di area tersebut melanggar aturan hukum dan memicu ketidakstabilan tanah. Fungsi kemudian di lokasi itu? Kalau dari kasat mata memang ada, tetapi batasannya ini nanti sejauh mana nih kan? Kita harus tentukan tapa batasnya dulu, dan tentu saja dari pihak kelurahan, kecamatan ini sangat berkontribusi besar terhadap legalitas dan penggunaan alih lahan. Saat meninjau lokasi longsor 24 Januari lalu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sudah menyoroti dugaan alih fungsi lahan di kawasan tersebut. KDM menyoroti lokasi bencana yang semestinya merupakan area pohon penahan tanah dan air. Namun faktanya saat ini berubah menjadi kebun bunga dan sayuran. Namun KDM mendorong penanganan masalah dengan pendekatan edukasi lebih diutamakan ketimbang sanksi hukum. Alih fungsi lagi. Kan sudah bisa dilihat sekeliling ini kebunnya pakai plastik, tanamnya pakai plastik, dan di atasnya kebunnya udah naik ke puncak. Kita sudah bisa melihat lah ini faktornya apa. Tinggal ahli fungsi lahannya korporasi apa perorangan, kan gitu loh. Nah kalau penindakan, ya apakah orang-orang yang, mohon maaf ya, masyarakat kelas menengah ke bawah mau kita adili, kan masyarakat biasa. Kalau itu korporasi harus ditindak, gitu loh. Kalau perorangan masyarakat awam dan karena kebutuhan justru bukan ditindak, tetapi dikasih pekerjaan baru agar mereka tidak melakukan alih fungsi. Di tengah proses pencarian korban yang masih berlangsung, penyelidikan dugaan alih fungsi lahan kini menjadi langkah penting untuk mengungkap penyebab longsor di Cisarua. Hasil penelusuran diharapkan tidak hanya memberi kepastian hukum, namun juga sebagai upaya mitigasi agar pemanfaatan lahan di kawasan rawan bencana lebih terkendali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.